ini tuh ada salah satu pertanyaan, monetisasi konten tidak bisa menghasilkan uang dari monetisasi reel, ya. Jadi monetisasi konten tidak dapat menghasilkan dari reel, apakah masih bisa sembuh? Nah, jadi pertanyaannya itu seperti itu ya. Dan oke, jadi tentunya di monetisasi konten ini, itu monetisasi konten sendiri, monetisasi reel sendiri, dan juga monetisasi iklan in-stream dan bonus itu sendiri. Nah, artinya dari monetisasi konten ini kita disatukan ya, disatukan di satu tempat. Tapi memang kalau saya cek dari akun-akun saya yang lain, monetisasi konten itu penghasilannya sendiri, walaupun dalam satu tempat ya. Kemudian juga iklan in-stream itu sendiri untuk penghasilannya, dan juga monetisasi reel juga sendiri. Nah, jadi jika teman-teman misalkan nih sudah mendapatkan monetisasi konten tapi terkena pelanggaran di bagian dari video reel ya. Jadi video reel ini biasanya terkena pelanggarannya ya karena mungkin yang pertama kita menggunakan konten re-upload, dan yang kedua pasti menggunakan musik ya, biasanya seperti itu. Dan kalau memang sering terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu ya bisa jadi karena Facebook ini bisa memberikan kita fitur monetisasi, tapi kalau kita tidak menaati aturan dari Facebook, maka mereka bisa mencabut monetisasi. Contohnya seperti tadi ya. Jadi sudah dimonetisasi konten tapi tidak bisa menghasilkan monetisasi dari reel. Apakah masih bisa sembuh? Jawabannya kalau teman-teman ini pelanggarannya masih sekali dua kali itu masih bisa sembuh ya. Tapi kalau teman-teman ini sudah berulang kali sering melakukan pelanggaran, itu akan sulit sembuh. Nah, biasanya untuk setiap platform seperti ini, untuk di Facebook itu sembuhnya berapa hari? Kurang lebih sekitar 90 hari. Itu pun kalau teman-teman selesaikan untuk masalahnya. Nah, misalkan kalau memang terkena hak cipta ya selagi masih kita bisa hapus ya kita hapus, teman-teman. Jadi jangan dipertahankan untuk video-video yang bermasalah, karena itu akan mempersulit kita untuk kedepannya ya, untuk mengakses fitur-fitur di monetisasi baru di Facebook ya. Dan juga tentu akan memperkecil penghasilan kita. Nah, kalau kita ini monetisasi konten penghasilan sendiri, iklan reel sendiri, walaupun dalam satu tempat ya, iklan in-stream sendiri, bonus sendiri, ini kan lumayan besar ya. Tapi kalau teman-teman di salah satunya itu dinonaktifkan monetisasinya, otomatis ya berkurang untuk penghasilan kita. Jadi kita itu harus punya target, teman-teman. Ya, jadi jangan berpikir teman-teman ketika ada orang yang sudah sukses, sudah dapat ribuan dolar, itu mereka secara instan, itu enggak. Ya, mereka itu juga mulai dari nol, mulai dari awal. Hanya saja mereka itu sudah duluan. Ya, mungkin sebelum teman-teman mengenal Facebook, mereka itu sudah konsisten terlebih dahulu. Ya, mungkin kalau saya lihat ibu-ibu rumah tangga yang paling banyak berhasil karena kegiatan sehari-hari mereka bisa video. Kuncinya di sini itu kalau kita menjadi konten kreator, giatlah membuat video. Ya, buat video upload, buat video upload. Kuncinya apa? Jangan pernah berpikir di penghasilan terlebih dahulu. Nah, ini rata-rata ketika melihat orang lain berhasil dapat 1000 dolar, kita maunya cepat, maunya instan, gunakan re-upload sana sini. Ya, ujung-ujung bukannya penghasilan yang dapat, malahan akun kita terkena pelanggaran karena nggak tahu nih, yang kita re-upload ini kan ada pemegang hak ciptanya. Ya, bisa jadi kalau pemegang hak cipta mengizinkan nggak masalah, kita berbagi penghasilan. Tapi konten re-upload ini kan tidak semua pemegang hak cipta itu sama. Ya, mereka punya prinsip yang berbeda. Ada juga yang tidak mau kontennya di-upload sehingga mereka mengadukan ke Facebook dan dihapuslah untuk video kita. Nah, otomatis video kita dihapus, pelanggaran lah standar komunitas di akun kita. Nah, jadi bagaimana Bang solusinya supaya aman? Ya udah pakai video sendiri. Gunakan video sendiri, sepi nggak masalah, yang terpenting konten sendiri. Karena di sini target kita itu jangka panjang, teman-teman. Jadi kalau hanya kita mengharapkan gajian sekali nggak masalah, teman-teman bisa menggunakan konten re-upload ya. Konten re-upload itu nggak bisa jangka panjang, teman-teman. Jadi suatu saat itu pasti akan dismonetisasi walaupun kita nggak pernah tahu kapannya ya, karena pemegang hak cipta yang kita re-upload itu kan banyak ya, jadi pasti akan terdetek. Oke ya, jadi apakah masih bisa sembuh untuk di bagian dari video reel? Jawabannya tetap masih bisa sembuh asalkan jangan berulang kali. Nah, video reel ini biasanya kita itu terkena pelanggaran gara-gara re-upload, dan juga yang kedua adalah musik ya, biasanya faktor utamanya itu. Nah, di sini kita masuk ke bagian Facebook seperti ini. Kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini saya juga sudah mendapatkan monetisasi konten. Kita klik di bagian monetisasi konten. Nah, ini ada penghasilan ya. Kita klik di bagian lihat semua seperti ini.
Nah, ini kan sendiri-sendiri nih, monetisasi konten dapat 0,05, ada iklan e-stream. Nah, ini kan sendiri-sendiri ya, ada bintang seperti ini. Nah, nanti teman-teman juga ada reel di sini tuh. Ya, jadi kalau reel terkena pelanggaran selagi masih baru 1 kali itu masih bisa sembuh, dan sembuhnya itu kurang lebih sekitar 90 hari. Itu pun jika teman-teman nggak melakukan pelanggaran yang sama. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi Facebook ini kalau sesuai dengan riset saya ini masih sering memberikan kita itu gimana ya? Jadi pokoknya masih memberikan kita itu kesempatan ya. Asalkan teman-teman juga tetap mematuhi aturan di Facebook. Jadi jangan ikuti aturan suhu. Kalau saya lihat di Facebook itu banyak sekali suhunya, tetapi kalau saya lihat triknya itu malahan ya melenceng gitu ya. Jadi kalau saran saya teman-teman itu nggak usah bingung. Karena kalau teman-teman ngikutin suhu si A, suhu si B itu kan biasa beda frekuensi ya. Jadi beda juga alurnya. Nah, jadi kalau saran saya teman-teman nggak usah ikuti aturan suhu ya. Jadi ikutilah aturan Facebook, pahami apa sih yang tidak boleh di Facebook ini, apa sih yang dilarang. Jadi nanti teman-teman akan paham dari situ. Ya, jadi kalau saran saya jangan mengikuti aturan suhu. Patuhilah aturan Facebook karena kita ini menjadi konten kreator di Facebook ya. Kita harus taati memang aturan Facebook ya. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin bingung ya, karena kalau kita lihat di Facebook itu memang banyak sekali suhu-suhu yang memang kalau saya lihat ya dari segi followers. Jadi banyak yang followers juga nggak menjamin ya. Untuk di Facebook ini juga arahannya benar atau enggak ya. Jadi kalau saran saya ya pahami saja aturan di Facebook, bagaimana sistem kerjanya, apa sih yang tidak diperbolehkan, dan itu mungkin aturan-aturan Facebook itu sudah banyak saya bahas ya. Makanya saya sering bilang kepada teman-teman jangan menggunakan konten reupload, jangan sering mengikuti, jangan sering kirim bintang. Dampaknya apa? Akun dibatasi, keluar sendiri, nggak bisa masuk ya, kemudian juga nggak bisa posting apa-apa ya, karena saya sudah riset terlebih dahulu teman-teman. Nah, jadi intinya sebagai konten kreator ini kami berani riset, kemudian kalau ada yang gagal itu kami bagikan. Dengan tujuan apa? Ya teman-teman jangan melakukan kesalahan yang sama. Tetapi banyak yang nggak percaya di sini. Ya, ujung-ujung ya akunnya dibatasi, pelanggaran standar komunitas ya. Yang tadinya kita tujuannya mendapatkan monetisasi, tapi ujung-ujungnya di sini gagal monetisasi. Jadi jangan sampai seperti itu teman-teman. Ya, pahami aturan Facebook bukan aturan suhu. Nah, jadi untuk di bagian real sendiri kalau kita memang nggak ada pelanggaran lagi, nggak ada pelanggaran berulang, itu masih bisa pulih ya. Jadi Facebook ini masih memberikan kesempatan kita. Nah, kalau memang kita masih ngeyel, kita masih sering terkena pelanggaran, ya mungkin ya dari Facebook itu bisa membatasi akun kita. Nah, contoh dari akun Facebook yang sudah berulang kali melanggar itu yang pertama, nanti dampaknya teman-teman hanya bisa membuka Facebook saja tanpa teman-teman bisa ngapa-ngapain ya. Jadi jujur ya, kalau Facebook ini makin parah ini kalau sudah terkena pelanggarannya. Jadi kita cukup buka Facebook saja, kita posting nggak bisa ya, kita nulis teks nggak bisa, kita mau posting foto nggak bisa. Nah, jadi seperti itu ya, itu pelanggaran yang paling berat, artinya akun kita ini sudah dinonaktifkan, hanya saja kita hanya bisa membukanya saja. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.